Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan pada tanggal 27 Februari 2023. Pekan Prapaskah yang pertama. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati Bapa, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?' Maka ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan bacaan tentang pengadilan terakhir. Yang namanya pengadilan hanya ada kemungkinan dua keputusan. Menjadi benar atau salah. Bebas atau menjadi tahanan. Atau dalam konteks iman, masuk surga atau masuk neraka. Dan luar biasanya saudari-saudara, dalam perikop Injil hari ini, sebetulnya kata kuncinya hanyalah apakah yang kita lakukan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Mereka yang miskin, mereka yang terlantar, mereka yang kelaparan, mereka yang barangkali hidupnya kurang beruntung, mereka yang dipenjara, mereka yang
berada dalam situasi-situasi yang kurang manusiawi. Dan karena itu Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Dan sebaliknya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, itu juga tidak kamu lakukan untuk aku. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, di balik kata-kata Tuhan Yesus ini, ada satu pesan yang sangat mendalam untuk kita. Bagaimana kita memandang orang lain. Bagaimana kita memperlakukan sesama. Apa yang kita lakukan dan tidak kita lakukan untuk mereka yang sebetulnya layak mendapatkan kasih kita, layak mendapatkan belas rasa kita, layak untuk mendapatkan solidaritas dari kita. Kalau kita memandang setiap orang sebagai sesama, sebagai citra Allah, maka apapun yang kita lakukan untuk mereka, itu kita lakukan untuk Tuhan. Apa yang tidak kita lakukan untuk mereka, itu juga tidak kita lakukan untuk Tuhan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Suatu ketika, Bunda Teresa dari Kalkuta, dia mengatakan kepada para suster-suster misionaris cinta kasih, dikatakan, kita harus percaya teguh bahwa setiap kali kita memberi bantuan kepada orang miskin, kita sesungguhnya memberi bantuan kepada Kristus. Kata-kata Bunda Teresa tentu berangkat dari sabda Yesus tentang pengadilan terakhir. Yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina, itu kamu lakukan untuk aku. Bunda Teresa dari Kalkuta, saudara-saudari, atau Santa Teresa dari Kalkuta, disebut sebagai atau dikenal sebagai misionaris orang miskin, orang terlantar, mereka yang kurang beruntung, mereka yang tidak mendapatkan kasih. Maka ketika dia kemudian menolong orang-orang yang kurang beruntung ini, mereka yang sekarat, mereka yang terbuang dari keluarga, mereka yang tidak mendapatkan sentuhan kasih, Bunda Teresa hanya mengatakan bahwa sekurang-kurangnya sebelum seseorang itu meninggal, dia menyadari bahwa ada yang mengasihi dia. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita sedang berada dalam masa prapaskah yang seringkali kita sebut sebagai masa tobat, masa retret agung. Apakah itu puasa, tobat kita, doa-doa kita yang semakin kita perdalam selama masa prapaskah ini tidak boleh berhenti hanya pada niat, hanya pada kata-kata, tapi dia harus terus mewujud di dalam tindakan yang nyata. Ada aksi puasa pembangunan, ada macam-macam kegiatan bela rasa yang lain yang dilakukan secara pribadi atau sebagai komunitas, sebagai lingkungan, sebagai kelompok-kelompok kategorial. Lakukan itu sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan di dalam kasih. Sebab kalau kita merenungkan kutipan Injil hari ini tentang pengadilan terakhir, sebetulnya saudara-saudari di sana ada satu garis, katakanlah itu benang merah, yang terkait dengan pelaksanaan hukum cinta kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Maka pengadilan terakhir sesungguhnya adalah pengadilan cinta kasih. Sekali lagi, pengadilan terakhir sesungguhnya adalah pengadilan kasih. Semoga saudari-saudara, firman Tuhan hari ini, permenungan hari ini semakin menyemangati kita untuk lebih menyadari tugas tanggung jawab kita di tengah dunia untuk memandang setiap orang sebagaimana Tuhan memandang. Untuk melakukan segala sesuatu kepada setiap orang seakan-akan kita melakukannya
untuk Tuhan. Semoga kita semakin terdorong, semakin termotivasi, semakin diteguhkan untuk banyak beramal kasih sepanjang masa prapaskah ini khususnya, dan tentu saja sepanjang hidup kita. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Dan bahwa kalau kita punya kesempatan untuk melakukan perbuatan baik, menolong orang yang sungguh membutuhkan, dan kita tidak melakukannya, padahal kita bisa melakukannya, kita mampu melakukannya. Saudara-saudara, itu adalah sebuah dosa yang besar. Semoga kita tidak takut akan pengadilan terakhir selama kita menjalani hidup penuh kasih kepada siapapun, sebab pengadilan terakhir sesungguhnya adalah pengadilan cinta kasih. Teruslah berbuat baik kepada siapapun, teruslah berbela rasa saudari-saudara, seakan-akan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami untuk memandang, untuk memperlakukan setiap orang sebagai citra Allah, untuk melakukan segala sesuatu kepada siapapun, lebih-lebih yang miskin, yang lapar, yang haus, yang tidak memiliki tumpangan, yang tidak memiliki banyak hal untuk menjamin hidupnya, sebagai kesempatan untuk melayani Engkau. Semoga dengan demikian kami boleh bergandeng tangan untuk menikmati hidup abadi bersama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.